Shalom, haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami terus bersyukur, kami tetap bersyukur sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat surgawi. Berkati mulut lidah hamba-Mu, berkati semua yang mendengarkan, sehingga menerima berkat-berkat ilahi dalam hidupnya, yang membuat hidupnya kuat senantiasa. Terima kasih, di dalam nama Yesus hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kembali pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan tentang keras tengkuk dan keras hati. Keras tengkuk dan keras hati. Mari kita melihat di dalam 1 Samuel 6 ayat yang ke-6. Mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Amsal 29 ayat yang pertama. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Di dalam 1 Samuel 6 ayat 6, orang Filistin ini cerdas. Ya. Dia perang, dia menang, dia ambil itu tabut perjanjian, tabut milik orang Israel, dibawa pulang, ditaruh di kuil Dagon. Esoknya Dagonnya jatuh menyembah kepada tabut, diberdirikan lagi. Berikutnya kita melihat jatuh dan terpotong-potong, terpental begitu. Langsung orang Filistin ambil kesimpulan, ambil pelajaran yang pernah terjadi kepada bangsa Mesir dan Firaun. Jadi dengan kata lain, jangan mengulang apa yang sudah terjadi di Mesir. Gara-gara keras hati, akhirnya orang Mesir porak-poranda kena 10 bala. Mari kita melihat keras tengkuk. Definisinya, keras tengkuk adalah orang yang semaunya sendiri. Jadi definisi keras tengkuk adalah orang yang semaunya sendiri, tidak mau menurut atau tidak taat, ya. Tidak menurut atau tidak taat. Dan kita melihat biasanya dipengaruhi roh durhaka atau pemberontak. Itu tertulis di dalam Efesus 2 ayat yang kedua. Efesus 2 ayat yang kedua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi Efesus 2 ayat 1 dan 2 tentang roh durhaka. Ya. Nah, dengan kata lain, orang yang tidak mau menyangkal diri, ya, tetapi menuruti kehendak hatinya sendiri, dan itu melawan
orang lain dan melawan Tuhan. Jadi orang yang keras tengkuk melawan orang lain, sebab orang lain memberitahu, memberi nasihat, juga sedang melawan Tuhan. Nah, kita melihat akibatnya. Akibatnya, orang seperti ini tentu tidak bisa menjadi murid Kristus. Orang seperti ini tidak mungkin tidak bisa menjadi murid Kristus. Mungkin orang itu berkata, loh saya sudah ke gereja, saya sebagai orang beriman, tapi kalau masih keras tengkuk, itu artinya tidak bisa menjadi murid Kristus. Lukas 9 kita melihat, Lukas 9 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, katanya kepada mereka semua, tiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, orang yang keras tengkuk itu jelas orang yang tidak mau menyangkal dirinya. Jadi tidak mungkin bisa menjadi murid Kristus. Ya. Sulit mengerti kebenaran firman Tuhan. Sulit, saudaraku. Orang seperti ini sulit. Beberapa ayat kita akan melihat di dalam Markus 4 ayat yang ke-8 dan sebagian, Markus 4 ayat yang ke-11. Jawabnya kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ya. Markus 6 ayat 52. Markus 6:52 dikatakan, lalu ia naik sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ya. Hati mereka tetap degil. Degil itu artinya keras kepala atau kepala batu. Ya. Jadi seperti itu. Juga di dalam Markus 8, kita lihat semua ayat-ayat ini, Markus 8 ayat 17. Dikatakan demikian, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belumkah juga kamu paham dan mengerti, telah degil ke hatimu? Nah, orang yang tidak mau menurut, ya, sulit menjadi, bahkan tidak mungkin bisa menjadi murid Kristus. Mereka ini sekalipun dia ke gereja, tapi kalau masih ada keras tengkuk dan dibiarkan, orang seperti ini dia pikir, ya, saya akan ke gereja, saya akan dengar firman Tuhan. Justru saat dengar firman Tuhan, seharusnya firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur sehingga berbuah. Ya. Kalau mereka hanya mendengar sebagai pendengar yang terhormat, tapi bukan pelaku firman Tuhan, ya, orang seperti ini gak bisa percaya bahwa apa yang sudah tertulis itu seharusnya dilakukan, dipraktekkan. Ya. Tapi karena degil, keras kepala, dia tidak mau menurut. Ya. Nggak mau menurut. Sehingga pada akhirnya yang rugi, orang yang keras tengkuk, itu yang rugi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Jadi
Mungkin beberapa orang sudah memberitahu, menasihati, jangan begitu, jangan begini. Nggak digubris. Ini juga lama-lama orang sudah tidak mau menasihati lagi. Amsal 29 ayat 1, tahu-tahu dia roboh, binasa, nggak bisa tertolong lagi. Jadi orang yang keras tengkuk tuh merugikan dirinya sendiri begitu. Ya. Sudah ke gereja, bahkan mungkin sudah pelayanan, tapi sifat keras tengkuknya ini nggak dilepas, nggak dilepas, ya, nggak dilepas. Haleluya. Nah, orang-orang Yehuda yang ditawan itu mengingat-ingat bagaimana nenek moyangnya itu binasa sebab keras tengkuk. Jadi saudaraku, firman yang tertulis ini menjadi satu pelajaran. Orang Yehuda itu mengingat kenapa nenek moyangnya binasa. Generasi pertama tidak ada yang masuk ke negeri Kanaan. Di dalam kitab Nehemia 9 ayat 16, 17, dan 29. Nehemia 9 ayat 16, tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan berisi tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. 29. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka berisi tegang leher dan tidak mau dengar. Jadi orang Yehuda ini mengingat kembali sejarahnya. Kenapa nenek moyangnya mereka gak bisa masuk negeri Kanaan? Keras hati, ya, sehingga akhirnya binasa. Sekarang kita melihat B, tentang keras hati. B, keras hati, definisinya. Nah, itu tertulis di Ibrani 3, ya. Ibrani 3 ayat 8, 13, 15, dan Ibrani 4 ayat yang ke-7. Itu isinya hampir sama semua. Saya bacakan satu aja. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi keras hati, ya, mengerti, sadar, saudaraku, sudah mendengar suara Tuhan. Mungkin beberapa suara Tuhan itu gimana? Pada waktu firman Tuhan disampaikan atau saudara tersebut sedang membaca firman Tuhan, itu suara Tuhan. Ya. Nah, tetapi sekalipun dia mengerti bahwa perbuatannya salah, tetap tidak mau berubah, tetap tidak mau bertobat, tetap menuruti kehendaknya sendiri, kehendak daging, ya, melawan kebenaran yang sudah dimengerti. Nah, ini sangat jahat, ya. Jadi keras tengkuk itu sejalan dengan keras hati pertumbuhannya, ya, pertumbuhan dosanya sama, saudaraku. Dan
kita melihat ini mempercepat pertumbuhan dosa, yaitu menghujat roh. Nah, kalau sudah menghujat roh, tidak ada lagi pengampunan akan dosanya, dan memang tidak bisa. Wahyu 9 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. 9 ayat yang ke-20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Gak mau bertobat. Ya, gak mau bertobat. Bahkan beberapa orang menjadi kebanggaannya. Enggak, saya tegas, saya keras pendirian saya. Kalau salah, ya berubah. Tegas, keras dalam pendirian. Kalau betul, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu itu salah, contoh, orang tersebut sedang bermusuhan, sedang tidak akur begitu. Terus dia berkata, enggak, saya yang benar, saya keras pendirian saya. Yang salah harus minta maaf. Nah, ini pendirian yang salah. Jangan jadi kebanggaan, jangan dibiarkan nanti binasa. Lama-lama bertumbuh, akhirnya menghujat roh. Perbedaan keras hati dan dosa sempurna. Perbedaan keras hati dan dosa sempurna. Keras hati sudah tahu salahnya, sudah tahu, sadar salahnya, tetapi tidak mau bertobat. Gak mau meninggalkan salahnya. Ya. Nah, kalau dosa sempurna, itu sudah tahu salahnya dan tidak lagi mau bertobat. Tidak bisa bertobat. Berarti kebinasaannya sudah dipastikan. Jadi kita melihat perbedaan keras hati dan dosa sempurna. Keras hati sudah tahu salahnya, tahu, tetapi tidak mau bertobat. Kalau dosa sempurna, tahu salahnya, tidak lagi mau bertobat dan tidak bisa bertobat. Berarti kebinasaannya sudah dipastikan oleh perbuatannya sendiri. Ya. Nah, kita melihat bagian berikutnya, pertumbuhan dosa. Ya. Pertumbuhan dosa. Perhatikan, semua dosa itu dimulai dari permulaan dosa yang kecil dalam hati yang dibiarkan. Jadi, semua dosa itu dimulai dari permulaan dosa yang kecil dalam hati yang dibiarkan. Dosa itulah benih jahat dari iblis. Ya, benih jahat dari iblis. Waktu ular menggoda Hawa, dia taruh benih dosa yang kecil ya, di dalam pikirannya. Pada waktu Hawa ikut ya, menuruti apa kata daripada si ular, akhirnya kita melihat akibatnya besar. Keluar dari Taman Eden. Satu taman yang begitu indah, satu taman yang begitu nikmat. Akibat menurut perkataan iblis yang mungkin bagi Hawa kelihatan kecil, ya, tidak taat, tidak mau dengar apa yang sudah diberitahu oleh Tuhan, akibatnya besar. Keluar dari Taman Eden dan tidak bisa masuk kembali karena dijaga. Karena dijaga. Jangan meremehkan dosa yang kelihatannya kecil
kecil. Seperti di kitab Kidung Agung 2 ayat yang ke-15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kecil tapi merusak. Nah, sebab itu Efesus 4 ayat 27, ya, setan ini kalau dibiarkan kelihatan jahat, kurang ajarnya. Dikatakan demikian dalam terjemahan King James Indonesia, ya. Saya baca di dalam Efesus 4 ayat 27 dalam Alkitab yang ini, saudaraku. Efesus 4:27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kesempatan itu dalam terjemahan King James itu dikatakan jangan beri tempat. Kadang-kadang gak sadar atau karena kebodohannya, orang Kristen mengizinkan setan itu in the cost secara gratis di dalam hidupnya. Nah, jangan harap hidupnya jadi baik, karena setan sudah punya pos, sudah punya tempat, diberikan secara gratis pula. Jadi saudaraku, ya, dosa ini sekalipun kecil harus buang. Nah, buang. Caranya buang dosa sekalipun hanya dalam pikiran. Pak, ini kan dalam pikiran kan tidak merugikan siapa-siapa, betul. Itu permulaan benih dosa yang jahat. Kalau dalam pikiran dibiarkan, lama-lama jadi dalam perbuatan. Sebab itu di dalam kitab Galatia 5:16 dan Galatia 5:24, 24 mengatakan orang yang menjadi milik Kristus itu menyalibkan angan-angannya. Disalibkan, tidak dituruti. Ya, apa yang ada di dalam pikirannya enggak dituruti. Nanti jadi liar. Jadi tidak terkendali hidup ini, buang. Dan satu saat firman, sebab itu kalau kita ngerti urutan-urutan firman Tuhan, kita tidak mau memberi kesempatan atau tidak memberi tempat pada iblis. Sebab kalau diberi tempat satu kali, dalam kitab Yakobus 1 ayat 15, melahirkan maut. Yakobus 1 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dosa mula-mula di pikiran. Dibuai. Iya, kalau seandainya begini-begini, kan enak. Nah, masih dalam pikiran terus. Tapi terus dibuai. Terus. Lama-lama jatuh dalam perbuatan. Orang berzina itu tidak langsung berzina, tapi di dalam pikirannya penuh dengan dosa-dosa perzinahan, lama-lama nggak tahan jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, hati-hati. Nah, kita melihat kalau sudah meledak dalam perbuatan, ya berarti tamat. Berarti tamat. Ya. Begitu juga saudaraku, ya, seperti Firaun. Biarkan terus, akhirnya jadi binasa. Nggak tertolong lagi. Terus keras hati, keras tekuk, keras hati terus. Lama-lama sudah tidak bisa tertolong lagi. C. Keras hati Firaun dan Mesir. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Samuel 6 ayat yang ke-6. Keluaran 4:21, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini yang menjadi pertanyaannya. Ya. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Kenapa? Kan apakah ini tidak bertentangan, ya, dengan apa yang tertulis di 2 Petrus 3 ayat 9, ya.
kasih Allah tidak ingin seorang pun binasa. Tapi kenapa di dalam Keluaran 4:21 Tuhan mengeraskan hati Firaun? Mari kita melihat pelan-pelan saudaraku, tentu tidak bertentangan dengan 2 Petrus 3:9, sebab Allah memang tidak menginginkan binasanya manusia. Tetapi ini bukan dikerjakan oleh Allah, perhatikan, ini bukan dikerjakan oleh Allah, tetapi diizinkan dengan cara mengangkat pagar yang membatasi iblis. Jadi iblis bebas. Iblis mau menggoda manusia, itu ada pagar, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Kita tahu waktu iblis menggoda Ayub, Tuhan mengatakan silakan, tapi Tuhan memberitahu nyawanya sayangkan. Artinya hartanya ambil, ya, keluarganya, anaknya diambil, semua diambil, saudara. Tapi Tuhan berkata jangan, nyawanya jangan diambil, kesehatannya diambil, dirusak, saudaraku, dan seterusnya. Jadi Tuhan mengizinkan dengan cara mengangkat pagar, ya, yang membatasi iblis. Nah, karena orang itu tidak mau bertobat dan Allah tahu lebih dahulu, bahkan sampai akhirnya orang itu tetap keras hati, tidak mau bertobat, maka Allah bisa, memang tidak selalu, Allah bisa mengangkat pagarnya sehingga roh setan, ya, bisa masuk dan merusakkan. Nah, ayat yang menjelaskan kita melihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10 dan 11. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Ayat 10, dan dengan segala tipu daya ketidakbenaran di dalam orang-orang yang akan terhilang. Jadi dia nerima tipu daya, saudara, sebab diberitahu sebab mereka itu tidak mau menerima kasih akan kebenaran supaya mereka diselamatkan. Nggak mau menerima. 11. Maka itulah sebabnya didatangkan Allah ke atas mereka suatu penyesatan yang kuat sehingga mereka percaya akan dusta. Jadi jelas, ya. Tuhan mengeraskan hati Firaun, itu bukan kehendak Tuhan, saudaraku, ya. Bukan kehendak. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, tetapi Tuhan angkat itu pagar. Sadarlah bahwa kita kuat, kita ada sampai saat itu karena dipagari oleh Tuhan. Tapi jangan coba-coba terus hidup dalam ketidaktaatan. Kalau sampai pagar itu diangkat, Paulus pernah menyerahkan jemaat Korintus, aku serahkan mereka ke dalam tangan setan, supaya tubuhnya dibinasakan, tapi jiwanya diselamatkan. Itu dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Kalau diangkat, ya setan bebas, karena sudah tidak ada rem lagi. Ini yang berbahaya. Sebab itu saudaraku, jangan sampai kita menolak, nggak mau menerima kasih akan kebenaran yang menyelamatkan kita, ya, yang menyelamatkan kita. Nah, orang-orang ini menolak Allah dengan tidak mau menerima kasih akan kebenaran yang diberikan kepadanya. Jadi memang sengaja dia tolak, tidak mau dia. Tuhan mengatakan sepanjang hari aku mengulurkan tanganku, tapi nggak mau kembali. Allah nggak bisa paksa manusia. Manusia bukan robot. Manusia punya pilihan bebas, mau taat kepada Tuhan atau mau taat ke yang satunya. Bebas. Tuhan selalu memperhatikan ini, di gunung ini, gunung Gerizim, di sini kamu diberkati, diucapkan berkat. Tapi di gunung Ebal diucapkan kutuk. Sekarang tinggal pilih.
tinggal pilih. Ya. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun itu bukan Tuhan yang melakukan. Bukan, saudara. Tetapi sebab ia menolak Tuhan dan keras hati. Menolak Tuhan dan keras hati. Dan karena Tuhan tahu lebih dahulu, maka iblis dan setan-setan dibiarkan masuk. Sehingga makin keras. Makin keras. Ya. Dan akhirnya melampaui batas dan hukuman Tuhan yang dahsyat jatuh. Jatuh. Karena sudah melampaui batas. Ada batas-batas yang tidak boleh dilampaui. Ternyata dosa keras hati, keras tengkuk itu cepat melampaui. Akhirnya binasa. Akhirnya rusak total. Nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, kita melihat di dalam Keluaran 7 ayat 3, supaya kuasa Tuhan dan tanda Tuhan nyata. Keluaran 7 ayat 3. Supaya kuasa Tuhan dan tanda Tuhan menjadi nyata. Keluaran 7 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan akan memperbanyak mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Jadi di saat kita menghadapi orang yang keras hati, pasti timbul banyak problem, istimewa dalam pelayanan. Ya. Kalau menghadapi orang yang keras hati, timbul banyak problem, saudara. Ya. Bahkan bisa mengacaukan. Tetapi tadi di dalam Keluaran 7 ayat 3 justru mujizat tanda-tanda Tuhan makin limpah. Ya. Makin nyata. Sebab itu jangan takut menghadapi ya, orang yang keras hati, keras tengkuk, jangan takut. Tetapi jangan dengan marah, jangan dengan jengkel, jangan dengan emosi, saudaraku, jangan dengan kekuatan sendiri, tapi serahkan kepada Tuhan. Tuhan, orang ini sulit dirubah, diserahkan, didoakan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang beracara sendiri, saudara. Kalau kita bisa timbul kemarahan, bisa timbul dosa, jengkel, dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita serahkan pada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan pimpin, jangan ditambahi atau jangan dikurangi. Lakukan ya dengan tepat sehingga kuasa Tuhan bekerja dan timbul banyak mujizat. Saya ambil contoh begini. Waktu Musa disuruh Tuhan berbicara kepada bukit batu supaya keluar air. Nah, Musa ini emosi, saudara. Lihat bangsa Israel yang keras tengkuk, keras hati. Nah, kalau tidak berjaga-jaga bisa seperti Musa. Dia ambil tongkat, dia pukul itu gunung batu itu. Keluar air, tapi di situ Tuhan menunjukkan kemarahannya kepada Musa. Karena engkau tidak menguduskan namaku di hadapan bangsa ini, engkau tidak bisa masuk negeri Kanaan. Rugi besar. Sebab itu menghadapi orang yang keras tengkuk, keras hati, jangan dengan kekuatan sendiri. Jangan dengan kekuatan sendiri. Ya. Jangan dengan pengalaman sendiri. Jangan. Musa kurang pengalaman apa? Jangan. Akhirnya nanti seperti Musa. Memang saudara tidak bisa dipungkiri menghadapi orang yang keras hati. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga bisa marah saudara. Ya, bisa benci akhirnya. Orang ini kok keterlaluan, bisa benci. Nah kalau sudah begitu bukan Tuhan yang datang, tapi iblis yang dapat kesempatan. Nah, akhirnya masalah tidak selesai
setan bekerja tambah runyam. Nah, ini saudara hati-hati, mungkin di dalam pekerjaan saudara, di dalam berumah tangga, dan seterusnya. Hati-hati. Keluaran 7 ayat 13, 14, dan 22. Keluaran 7, 13, 14, dan 22. Tanda pertama timbul sebab keras hati. Nah, di sini kita melihat tadi Tuhan mengatakan Keluaran 7 ayat 3, tanda-tanda dan mujizat menyertai. Sekarang kita melihat Keluaran 7 ayat 13. Dikatakan, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, Harun dan Musa. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun keras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. 22, tetapi para ahli Mesir ya, membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, di sini kita melihat waktu itu Musa, Harun yang ditugaskan oleh Tuhan ya, itu membuat air menjadi darah. Ternyata orang-orang hobatan atau petenung atau orang sihir Mesir bisa juga melakukannya. Ya, bisa juga. Nah, kita melihat saudaraku, sehingga Firaun melihat, cuman begitu aja, makin keras. Sebab dia pikir kekuatan Tuhan lewat Musa kok sama dengan kekuatan petenung dia, tukang sihir yang dipelihara oleh Firaun, kok sama. Sebab itu makin keras, tetapi akibatnya bangsa Israel tidak bisa mengambil air. Keluaran 7:24, sebab semua menjadi darah. Semua menjadi darah. Sebab itu saudaraku, jangan lupa ya, taati pimpinan Tuhan dalam menangani orang yang keras hati. Ya, orang yang keras hati. Musa, Harun, tongkat jadi air, jadi darah. Mujizat menyertai mereka. Ya. Baik kita menangani orang kafir maupun orang beriman atau satu gereja pun, ya, jangan dengan kekuatan sendiri. Ya. Jangan menangani sesuatu dengan kekuatan sendiri. Bukan tanda ajaib yang diterima, tapi justru perpecahan, justru kepahitan, dan seterusnya. Kita melihat Keluaran 8, 19, dan 32. Keluaran 8, 19. Lalu berkatalah para ahli kepada Firaun, ini tukang tenung, para petenung, para sihir, tukang ahli yang dipelihara Firaun. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, dia memberi nasihat begitu, saudara. Inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Sudah diberitahu, ini bukan manusia, ini tangan Tuhan, tapi tetap keras hati, tetap tidak mau taat. 32, Keluaran 8:32. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Saudaraku, begitu keras hati, diberi nasihat oleh orang dekatnya, ya, tetap tidak mau. Dukun-dukun petenung ini, saudaraku, mengakui keterbatasannya. Ini bukan manusia, ini tangan Allah. Ya, tangan Allah. Mereka mengakui tidak bisa mengalahkannya. Tapi Firaun tetap keras hati. Tetap tidak mengizinkan bangsa Israel keluar, pergi meninggalkan Mesir. Memang ini ciri-ciri keras hati. Saudara perhatikan ya.
Memang ini ciri-ciri keras hati, sudah diberitahu, sudah melihat akibatnya, tetap keras hati. Ya. Sudah tahu salahnya, sudah diberitahu, sudah melihat akibatnya, tetap dia tidak mau bertobat. Ada banyak tanda-tanda mujizat, ya, dan pemberitaan oleh Musa dan oleh pengakuan orang-orangnya sendiri. Jadi Firaun diberitahu, ya, tapi tetap melawan. Musa memberitahu tetap melawan, tidak mau bertobat. Ini betul-betul keras hati. Ya, kadang-kadang mungkin istri diberitahu oleh suami, jangan begitu. Enggak, kalau begini mau apa? Kan mauku sendiri. Nanti akibatnya begini, biar akibatnya aku yang tanggung. Keras, saudara. Suami diberitahu oleh istri, ya begitu. Ini aku yang dagang, bukan kamu yang dagang. Kamu ngerti apa sih? Loh jangan, nanti kalau begini bisa rugi. Gak apa-apa, yang rugi aku. Loh, bukan dia sendiri. Kena pada istri, kena pada anaknya. Sekeluarga mengalami. Jangan keras hati. Kalau diberi nasihat, coba renungkan. Ya. Keluaran 9, ayat 6 dan 7, ayat 11 dan 12. Ya. Keluaran 9 ayat 6 dan 7, 11 dan 12. Israel dan Mesir berbeda. Israel dan Mesir berbeda. Tetapi Firaun tetap keras hati. Heran saudara. Ini sudah lihat loh saudara perbedaan. Dia kirim utusannya, suruh melihat. Sudah tahu. Tapi tetap keras hati. Coba kita lihat Keluaran 9 ayat 6 dan 7. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Nah perhatikan 7. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Dia ngalami kebinasaan ternaknya. Nggak percaya. Ngirim utusan ke tempat orang Israel. Betul. Ternyata tidak ada yang meninggal. Tapi tetap keras hati. 11 dan 12. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa. Karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara. Sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Seperti yang telah difirman Tuhan kepada Musa. Dengan kata lain, ini orang sihir ini sampai tobat, saudara. Dia sendiri sekarang yang kena bara-bara itu. Bisul-bisul itu, saudara. Aduh. Sampai akhirnya dia sendiri tobat. Tapi Firaun tetap keras hati. Enggak mau bertobat. Sudah lihat faktanya, sudah lihat akibatnya. Seperti itu. Tetap. Firaun sudah melihat perbedaannya, sudah menyaksikan kehebatan Tuhan, memporak-porandakan negeri Mesir, rakyatnya mengalami, tapi tetap. Bahkan kekerasan hatinya makin meningkat, lihat, tapi nggak mau bertobat. Makin meningkat. Juga orang-orang kuat Firaun dalam okultisme, maksudnya dalam kuasa-kuasa kegelapan, gak bisa tahan lagi. Dia menyerah, saudara. Gak bisa tahan lagi, sudah gak bisa. Dia menyerah. Tapi Firaun tetap keras hati. Ya. Lain halnya dengan orang Filistin. Tadi kita melihat di dalam 1 Samuel 6 ayat 6. Sekarang kita melihat 1 Samuel 5 ayat yang keempat. 1 Samuel 5 ayat yang keempat,
dikatakan demikian. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Terus kita melihat ayat yang ke-10, 1 Samuel 5 ayat 10, dikatakan, lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron, tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron. Demikian mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. 11, sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin dan berkata, antarkanlah tabut Allah ini, tabut Allah Israel itu biarlah itu kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita, sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Ini cerdas. Orang Filistin mengambil pengalaman sejarah daripada bangsa Mesir. Gara-gara keras hati, gara-gara tidak mengizinkan bangsa Israel keluar untuk beribadah, akhirnya negeri Mesir diporak-porandakan dengan 10 bala. Dan pada akhirnya Firaun sendiri mati. Nah, dari pengalaman situ, bangsa Filistin mengambil kesimpulan, sudah kembalikan. Ini bukan di sini tempatnya tabut, kembalikan kepada bangsa Israel. Ini satu tindakan yang cerdas, karena mengambil dari pengalaman. Ini logika berpikir bangsa Filistin itu luar biasa. Bertobat sebab kalah. Nah, dan mereka mengambil pelajaran ini supaya tidak terulang kepada bangsa Filistin. Gara-gara tabut nanti hancur semuanya. Nah, kita melihat saudaraku, Filistin mengaku kalah. Nah, titik kesimpulan kita melihat, sebab itu jangan kita sendiri keras hati. Ya, semua mulai dari dosa kecil. Jangan. Ini pelajaran yang sudah tertulis 1 Korintus 10 ayat 11, Roma 5 ayat 4, itu biar kita mempelajari supaya kita jangan porak-poranda seperti bangsa Mesir, seperti bangsa Filistin. Karena keras tengkuk, keras hati. Jadikan ini sebuah pelajaran. Kalau hari ini kita mendengar, jadikan ini sebuah pelajaran. Supaya kita gak memiliki, gak menyimpan keras tengkuk, keras hati. Kalau sampai porak-poranda baru bertobat, sayang. Kalau masih bisa bertobat. Kalau sudah tidak ada kesempatan, tamat. Kesimpulannya, 1. Keras hati itu jahat. Sudah jangan ditawar lagi. Keras hati itu jahat. Ya. Sebab itu, segera kita sadar. Kita berbuat salah. Jangan melawan. Bertobat. Sudah, jangan sembunyikan. Bertobat. Ya. Rahel sembunyikan terafim. Akhirnya, hukuman Tuhan datang. Melahirkan anak yang kedua, meninggal. Bukan satu kebetulan. Karena waktu didatangi oleh bapaknya, dia tidak mau mengakui. Disimpan di pelana. Di bawah pelana. 2. Bertobat pada permulaan. Saya beri contoh. Kalau satu orang sedang menuju jalan menurun begini. Kalau di awal itu jalan turunnya sedikit, saudara. Bertobat kembali artinya masih bisa naik. Tapi kalau sudah lama, makin terjal, gak bisa lagi. Sebab itu bertobat dari permulaan. Melihat jalan, stop. Kembali. Gak sampai terjerumus ke bawah. Ya. 3. Orang yang tidak suka terima nasihat, cirinya suka membantah,
dan selalu punya alasan. Orang yang tidak suka terima nasihat, cirinya suka membantah dan selalu punya alasan. Artinya tidak mau mengakui salahnya. 4. Mengerti firman Tuhan tanpa mau bertobat itu seperti iblis. Firman Tuhan ini keras tapi memberitahu apa adanya supaya jangan kita ini menuju arahnya ke sana. Mengerti firman Tuhan tanpa mau bertobat itu seperti iblis. Yakobus 2:19. Setan tahu Tuhan, bahkan sampai menggeletar, tapi nggak mau bertobat dan tidak bisa bertobat. Nah, kiranya firman ini menolong kita. Kalau ada hal-hal yang pahit yang sedang terjadi karena akibat salah kita, atau kita sedang menangani orang-orang yang keras hati, nggak mau terima nasihat, bebal begitu, saudara. Jangan pakai kekuatan sendiri. Keluaran 7 ayat 3 tadi dikatakan, Tuhan mengeraskan hati Firaun, justru tanda-tanda dan mujizat-mujizat Tuhan makin nyata. Berperanglah dengan Tuhan, jangan berperanglah dengan kekuatan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kembali Tuhan mengingatkan kami, jangan sampai ada sifat keras hati, keras tengkuk dalam kehidupan kami. Sudah tahu salah, sudah dinasehati, sudah melihat akibatnya, tapi tetap keras hati. Ampuni Tuhan, sadarkan seberapa banyak dari mereka yang sudah mendengarkan firman ini, supaya tidak keras hati seperti Firaun yang akhirnya binasa, celaka, dan tidak bisa tertolong lagi. Hamba yakin kalau Tuhan mengizinkan ini disampaikan, sebab kemurahan Tuhan ingin supaya tidak ada satu orang pun binasa karena keras hati, keras tengkuk. Belas kasihan-Mu Tuhan mengalir, menjamah hati-hati yang keras, sehingga mereka boleh bertobat kembali ke jalan yang benar. Mungkin mereka sedang menuju jalan yang lebih terjal lagi. Cepat kembali, biar Tuhan sertakan mereka sehingga bertobat. Terima kasih, terpujilah nama, menteraikan setiap kebenaran firman ini sehingga boleh merubah kehidupan kami, memberkati umat-Mu, memberkati mereka yang sudah mendengar, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati masa mudanya Tuhan, berkati pelayanannya. Kami sangat yakin dan percaya kesulitan-kesulitan apapun, kami tidak mau memakai kekuatan sendiri. Kami mau pakai kekuatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan kami hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap berada di jalan. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.